wa yatubu alaihim wildan mukhalladun, sehingga mereka enak jadi ahli surga penataan. Jadi di surga itu kita banyak akan kayak ini nah. Nah, kami ingin bermain-main di depan kita. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita jadi ahli surga. Dulu Pak, awal-awal kejayaan Islam itu, guru-guru agama seperti ini itu dihargai oleh pemerintah. Kisaran gajinya sebulan kalau dirupiahkan 20 juta. Di tahun dulu bos kita ada. Dia jawab, aku udah jawab. Gaji 500 sebulan itu dibawa ke pasar ke Mayu. Ya lah. Nah, dalam kata ada Pak Manusi dari Pasir BKS duduk di mana, di provinsi. Ini mudah-mudahan bahkan setelah Islam itu hampir sudah menyiapkan untuk perang, karena waktu itu kan sudah terjadi perang salib dan lain sebagainya, ya. Makanya ulama-ulama dulu luar biasa. Apa yang luar biasa? Prestasinya. Karena setiap ulama, apalagi ulama yang tersohor itu tercatat rapi di dalam pemerintah. Bahkan puncak gaji mereka itu dahulu, supaya kalian tahu, sebulan itu sampai 4 M. Kalau dirupiahkan berapa tadi? 4 M sebulan. Luar biasa. Tapi kan kita jangan berharap juta-juta itu. 20 juta, saya 2.000, biar Pak ya. Karena sini hubungan ke pemerintah daerah sini perwakilan kebutuhan biar bertahan. Ada usaha 20 juta, mudah-mudahan tahun 2025 1 juta Pak. Aku ada. Mudah-mudahan 1 juta. Pak hujan ini waktu air ada ikhlas. Yang kedua, ikhlas itu wajib. Tapi menjaga hati orang supaya ikhlas itu lebih wajib. Ya kan? Kenapa? Ulu tahun malam ini orang bulan wilayah masjid Nurul Huda ulun keseruan tahun agak ulun, cuma dengan catatan ada makan. Ulun menaruhi dapat ada, dapat ada, dapat ada, tak dapat. Tapi bila ulun masalah kan sudah jadi kebiasaan orang membaca Yasin, baca Tabarak, salawat kamilah, berzikir, Allah itu ikhlas. Agar keikhlasannya itu tetap ada, lalu dikasih Nah, tidak malah tidak ada apa-apa, tidak undang-undang naik dulu. Nah itu, jadi al-ikhlas wajib, wa mu'atul ikhlas al-wajib. Ikhlas itu wajib, tapi dijaga keikhlasan orang itu adalah jauh lebih wajib. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dasar kepada Tuhan.
tugas pian itu adalah tugas yang mulia untuk menciptakan masyarakat kita, masyarakat yang Qur'ani itu luar biasa. Digajikan, kalau digajikan ngajak tetap berapa hari, nah belum macam-macam sampai nanti betul ngaji itu ada perluan lampu duduk, insya Allah kalau boleh kata hidup. Karena pekerjaan itu kita namanya tetap emas. Karena luar biasa, dia mengajari Quran itu luar biasa pahalanya. Itu jadi pahala amal jariah yang luar biasa. Nah oleh karena itulah untuk tahun enak naikkan, ada naikkan, yang penting oke. Ini sampai kepada ini asal sudah. Anak berat. Halo. Orang ahli surga. Tadi Bapak pesan, jangan mengaji sampai tamat tidak ambil kelar. Biar kata ambilan. Jawab. Hendak ambilan. Hendaklah nyaman di dalam kubur. Hendaklah masuk surga. Hendaklah ini baju di padang mahsyar. Baca Quran dari tadi. Siapa yang pagi tadi ada baca Quran 1 juz, biar turun dari duit 100.000. Adakah 10 hari orang lain 1 juz? Adakah? Adakah? Biar anak kita 1 juz kan kita sebentar ya. Pakai ke depan. Biar kalah. Orang sosok manusia yang boleh dikatakan manusia yang terpintar di Indonesia yang namanya B.J. Habibie, yang punya pangkat luar biasa di Jerman sampai memiliki 46 hak paten karya Sidin nang pesawat nang kayak pesawat nang kayak pesawat yang seharusnya dalam ketinggian sekian jangan sampai retak. Ini adalah karya B.J. Habibie. Sehingga dulu 10 negara orang yang pintar-pintar dikumpulkan dan akhirnya adalah B.J. Habibie itu adalah nomor 1. Itu kenapa misalnya ini ulun untuk merangsang hubungan pian supaya anak pian rajin mengaji. Waktu kuliah di Jerman, Pak Habibie itu rankingnya nomor 3. Yang nomor 1 laki-laki Yahudi. Yang nomor 2 bibinya Yahudi. Jadi dia Habibie hari-hari Habibie bertakun mengapa amalan bulan pian maka pintar. Sehingga orang Yahudi yang berdua ini buyak juga. Habibie ini ada henti-hentinya bertakun. Lalu dia bisa. Habibie terulang amalan kami. Ketika jam 3 malam kami bangun. Jam 3 malam kami bangun, kami mandi. Kami mengaji. Ini yang betul diterima. Ngaji orang Yahudi. Bahkan di Amerika itu, ya, gedung-gedung penelitian baru kita masuk itu sudah ada tulisan ayat Quran. Ngaji. Jam 3 malam bangun mandi baca Quran. Allah. Ini supaya kita tahu. Nah sejak itu ujar B.J. Habibie seakan-akan aku ditampar ulang di Muhammad yang seharusnya aku nak mengamalkan Quran. Aku adalah orang Islam. Aku bernamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang Yahudi sampai hafal Quran hanya untuk mengejar kepintaran.
Lalu bicara bibi apa? Haji. Bila bangun jam 3 bangun, habis sembahyang tahajud, kaji, langsung berpikir tentang penelitian tentang teknologi. Yang akhirnya apa? Setelah bidik tahu risetnya untuk tahun berikutnya, yang menjadi satu adalah bidik. Ya Allah. Apa tadi? Kalau anak pintar, rajin-rajin baca. Ulangi, kalau mau pintar, rajin-rajin. Ulangi dari-dari. Kalau mau pintar, Pak biasanya mendidik anak. Kalau dia ulangan, pun dan menyuruh membaca ulangan dulu. Hari ini ulangan matematika pun dan menyuruh memutahkan matematika sebelum ending, sebelum pian mengenai serius. Tidak boleh mutalaah membaca kitab yang lain. Jadi banyak penghargaan-penghargaannya. Bahkan ketika Olimpiade IPA di provinsi, dia yang mewakili perwakilan Lulus Kaitan. Nah, tapi setelah itu putar keluarnya, tempatkan dia dengan orang-orang tahfiz, lalu balik untuk menghafal Quran. Alhamdulillah hafal, jadi namun dia menang ijazah masuk lagi aja. Kalau sudah hafal Quran silakan, mau kuliah silakan, mau panjang atau mau kuliah. Oke. Nah oleh karena itulah belum lagi ketika kita masuk ke dalam kubur, ya Allah luar biasa. Ketika kita masuk ke dalam kubur ini, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari murid kita, Al-Quran yang kita baca setelah kita sembahyang subuh umpamanya, ini selalu membackup, jadi pengawal kita di dalam kubur. Iqra'ul Quran bainahu ya'ti syafi'an yaumil qiyamah. Baca Rasulullah Quran, karena Quran itu nanti akan membantu kau pada hari kiamat. Kiamat yang pertama adalah setelah kita kematian masuk ke dalam kubur. Ada kisah di Bani Nabi. Ada cerita Pak. Seorang tuan guru lewat di muka kubur. Kalian dalam kubur, bunyi orang berkukuh, terbau. Nah, kerbau. Bingung tahu tadi melihat ada lawas di dalam kubur. Bang, keluar pada kubur itu seekor anjing yang warna hitam. Tahu anjing? Apa anjing dong? Kuyok. Namun bahasa orang Palembang ada orang Palembang. Pulang pundak bingung. Ia menyambut anjing itu hutang itu tapi amalan ini segitiga pengalaman perempuan. Lalu dilakoni tuan dulu tadi, hai anjing, karena sebagai manusia itu ada yang diberikan karamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan binatang. Mau ukuran video kan? Nah, tidak unik. Wahai anjing ikan tanah mau kulit di dalam kubur. Kemudian anjing kahdan, justru aku nak dipukuli. Siapa pukuli kamu? Nah, pujian si anjing tahulah nak mau pukuli aku. Suara Yasin, wakilah teman-teman. Nah, jadi usahakan yang rutin baca Quran. Jika siapa aku adalah bagian daripada dosa itu si mayat, aku diumpamakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya
kehebatannya Al-Quran. Aman kita di dalam tuh, mudah-mudahan di Al-Quran bacaan, mudah-mudahan dapat syafaat Al-Quran bacaan. Yang sering Pak berpesan kepada masyarakat, jangan sampai kejadian Anda di dalam Quran, kejadian Anda, kebodohan Anda, urusan Quran itu jangan sampai Anda wariskan kepada anak cucu Anda. Makanya orang dalam ngaji sudah orang baca Yasin tunggu sampai bisa paling untuk artinya di hadapan manusia betapa malunya kita, sumpahnya kita kalau bisa mengaji. Jangan sampai perasaan malu, perasaan sumpah ini kita wariskan dalam anak cucu kita. Cukup sudah kita jahil dengan Quran, cukup sudah kita kalau bisa mengaji. Usahakan anak-anak kita jangan sampai kalau bisa mengaji. Cukup kita apabila orang pengajian kalau bisa jika kawan turun pada rumah. Karena orang akan turun pada rumah karena baca beliau Quran itu sebentar. Suruh mana ada pengaji? Aku tidak tahu pakai mata. Suruh orang pakai mata. Kada rasulkan. Padahal tidak pakai mata ada rasul utang kita, maka ada rasul dalam bawah. Nyaman banget. Kalau kita meninggal dunia terdiri anak mengajian. Amin. Kalau puasa sudah sampai, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi orang yang berkah. Mudah-mudahan hidupnya berkah, hidupnya berkah. Mudah-mudahan jadi ahli ilmu bertahan. Mudah-mudahan punya pangkat dan jabatan baik dunia apalagi di akhirat nanti. Karena kita ingin sebagaimana diinginkan oleh seorang penceramah kondang yang bernama Zainul Ejid, kita menginginkan generasi-generasi kita punya hati, maka dipunya Allah jerman. Ulun salut oleh pacaran itu orang ibadah. Kadang-kadang yang memakai pada dulu masjidnya, ulun kan suatu apa karena mimpian kalau memakai pada dulu sampai saat ngobrol melihat itu ada. Ini turuti punya pangkat dan jabatan, terkait seluruh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah kepada Tuhan. Anak-anak yang rajin membaca Al-Quran, anak-anak yang memahami membaca Al-Quran, anak-anak yang mendapat keberkahan Al-Quran. Mudah-mudahan orang yang membantu pelaksanaan ini, mudah-mudahan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi ahli taat semuanya, jadi ahli ibadah semuanya, jadi orang yang beruntung dunia akhirat. Allah ya Allah, senangnya kami berkumpul di tempat ini, bangganya kami berkumpul di tempat ini, senangnya kami melaksanakan perintah pada hari ini. Saya yakin, kami yakin, tentu ini adalah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha. Tentu pekerjaan ini, pekerjaan pejabat-pejabat kami yang memperhatikan dalam rakyat ini, tentunya adalah dipastikan sudah ini pekerjaan yang menyenangkan Rasulullah SAW. Ini pekerjaan yang membuat bahagia hati Rasulullah SAW. Ini program membahagiakan hati Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita pandang, kita lihat dengan mata hati kita, para malaikat berbaris sampai ke atas langit memohonkan ampun untuk orang yang mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini nanti berlanjut di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan yang berlanjut di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan yang penuh dengan kebahagiaan nanti. Kita terkumpul dengan guru-guru kita, kita terkumpul dengan murid-murid kita, kita terkumpul dengan anak-anak kita, kita terkumpul dengan orang tua kita, dengan pejabat-pejabat kita. Amin. Allahumma amin. Hadallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuki acara selanjutnya yaitu doa yang kami hormati dan mengucapkan dari kepada Ustaz
Jadi Tuhan perayaan Anda kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.